Berikutnya gastritis atau inflamasi pada gaster ya. Ada gastritis akut, ada gastritis kronik ya. Ini biasanya degenerasi dari superficial ya, bagian permukaan karena terpapar beberapa bahan-bahan iritan seperti alkohol ya, atau obat-obatan tertentu seperti aspirin, steroid, kemudian asam empedu ya. Yang mana di sini akan mengakibatkan degenerasi dari penyerta mukosa ya. Kemudian asam sini masuk ke jaringan gaster sehingga keasaman di interstisial meningkat ya. Terjadinya pengeluaran zat-zat vasoaktif di sini akan meningkatkan permeabilitas dari kapiler sehingga terjadi vasodilatasi ya. Akan terjadi udem, kemudian infiltrasi limfosit dan sel plasma ya. Yang akan mengakibatkan di sini keluhan seperti nyeri epigastrium, kemudian mual muntah ya, anoreksia ya. Nah, kemudian ada juga gastritis kronik ya. Degenerasi akan menimbulkan atrofi ya. Atrofi dari beberapa sel pada lambung ya. Di sini sama juga ya, akan menurunkan atau tidak ada produksi dari ACL ya, sehingga terjadi gangguan digesti. Kemudian akan terbentuk gas yang sangat banyak, perut kita akan rasa kembung atau rasa begah, rasa penuh ya, dan mual. Gastritis kronik juga mengakibatkan di sini penurunan dari faktor-faktor intrinsik ya, sehingga efeknya tadi gangguan digesti, gangguan absorpsi ya, bisa mengakibatkan anemia ya, anemia pernisiosa atau anemia karena kekurangan vitamin B12 ya. Gangguan yang lain yaitu bisa terjadi ulkus ya. Ulkus bisa di ulkus peptikum maupun ulkus duodenum. Nah, jika sekresi asam yang berlebihan ini akan menjadi nekrosis di mukosa. Nekrosis ini bisa mengakibatkan ulkus ya. Ini akan mengakibatkan bisa stenosis pylorus ya. Jaringan yang nekrotik ini membuat enzim intrasel ke ekstrasel ya. Dia akan mengiritasi jaringan sekitarnya, terjadi inflamasi. Sehingga akan terjadi nyeri ya, nyeri saat perut kosong atau saat makan. Jadi kalau nanti kita makan baru nyerinya berkurang atau hilang ya. Itu pada ulkus peptikum ya, beda sama ulkus duodenum. Ulkus duodenum malah nyeri setelah makan ya. Dan nanti kalau ditanya bedanya ulkus peptikum dan ulkus duodenum apa ya? Ulkus peptikum itu nyerinya kalau perut kosong ya. Beda ulkus duodenum malah setelah perut terisi atau setelah makan. Nah, penyebabnya bisa macam-macam, bisa paling banyak stres fisiologis maupun stres psikologis ya. Stres fisiologis bisa karena cedera otak, kemudian shock ya,
atau adanya tindakan pembedahan mayor ya, atau karena obat-obatan tertentu juga bisa ya. Nah, efek dari peptik ulkus peptikum dan ulkus duodenum bisa terjadi perdarahan atau perforasi ya. Nah, cairan lambung akan masuk ke kafum abdomen sehingga terjadi peritonitis ya, atau infeksi ya. Nah, ini gejala-gejala klinisnya bisa nyeri epigastrium, anoreksia, mual muntah, kemudian intake menurun, hipoksia seluler ya, perdarahan sampai perforasi maupun peritonitis ya. Nah, setelah dari gaster atau lambung, kita ke usus halus ya. Usus halus di sini tadi sudah disebutkan di awal, tempat digesti terakhir ya, atau tempat absorpsi zat makanan ya. Jadi kalau ada terjadi gangguan di situ, terjadi juga gangguan digesti dan absorpsi. Contoh gangguannya di sini ada namanya Crohn disease ya. Itu radang kronik pada ileum ya, bagian dari usus halus ya. Nah, dia akan membuat lesi pada nodus limpatik, kemudian akan terjadi obstruksi limpatik ya, sehingga akan terjadi gangguan absorpsi. Dan Crohn disease di sini juga akan membuat radang kronik ya. Radang kronik ini akan mengakibatkan terbentuknya jaringan ikat dan fibrosis, kemudian usus menjadi tidak fleksibel atau kaku ya, sehingga bisa terjadi obstruksi juga. Ini gejala-gejalanya bisa diare, nyeri kolik, kemudian penurunan berat badan, manifestasi malabsorpsi ya, gangguan absorpsi, kemudian gangguan keseimbangan cairan elektrolit, lemas, melaise, demam ringan, tanda-tanda obstruksi usus ya. Jika kita nanti ronsen terjadi atau kelihatan megakolon atau kolonnya membesar ya, akibat adanya gangguan dari saraf dan pembuluh darah di situ. Kemudian ada lagi namanya sindrom Zollinger-Ellison ya. Itu adenoma atau tumor pada sel beta Langerhans ya. Adanya adenoma ini akan mengakibatkan peningkatan sekresi dari gastrin ya, yang berlebihan, sehingga terjadi hipersekresi atau sekresi yang berlebihan tadi. Lingkungan sekitarnya menjadi sangat asam, sehingga nanti ujung-ujungnya terjadi gangguan absorpsi juga ya. Adenoma tadi ya, sindrom ini ya, Zollinger-Ellison. Gangguan berikutnya bisa diare ya. Yaitu buang air besar berlebihan ya. Bisa macam-macam penyebabnya, bisa karena virus, bakteri, parasit ya, atau juga karena malabsorpsi atau alergi makanan, kemudian diare karena psikogenik juga bisa ya. Kalau mau ujian tiba-tiba diare bisa juga ya. Next. Macet lagi. Ini ternyata kalau dokter kasih aktif video langsung macet slide-nya.
Diare karena infeksi di sini bisa mekanisme pertahanan saluran cerna terhadap infeksi ya. Jadi bakteri flora normal kan melalui mekanisme kompetitif ya, kemudian terjadi produksi asam organik ya, pH gaster yang rendah, motililitas saluran cerna ya. Jadi perubahan-perubahan di atas ini bisa menyebabkan infeksi. Nah, bagaimana terjadinya diare ya? Jadi agen dari toksigenik, agen toksik itu misalkan dari Shigella atau Escherichia coli ya. Enterotoksin akan menginflamasi lokal pada usus halus ya, sehingga terjadi diare. Diare yang berlebihan akan mengakibatkan kehilangan cairan dan elektrolit juga ya dengan cepat. Kemudian invasif dari mikroorganisme yang patogen tadi akan menembus dinding dari usus halus atau kolon ya, sehingga terjadi kerusakan dari jaringan, kerusakan atau nekrotik ya. Setelah nekrotik bisa terjadi ulkus ya, sehingga kadang kalau diare bercampur dengan leukosit maupun eritrosit. Nah, mikroorganisme tadi bisa menempel pada mukosa epitel ya, sehingga akan merusak pili-pili dari usus ya, sehingga terjadi diare ya. Makanan tertentu kan kadang kita makan dibilangnya tidak cocok, tiba-tiba diare ya, karena itu tadi ya, malabsorpsi ya. Nah, penyebab diare yang berikut bisa karena keracunan atau alergi ya. Keracunan biasa karena zat-zat korosif ya, ini akan menyebabkan saluran cerna cedera, kemudian mengakibatkan respon radang. Sama kayak sebelumnya tadi, dinding usus meregang ya, sehingga terjadi pergerakan motilitas yang berlebihan, terjadi diare ya. Sedangkan kalau alergi di sini akan mengakibatkan IgE ya. IgE-nya meningkat, permeabilitas kapiler juga meningkat, terjadi diare juga. Nah, penyebab yang berikut karena faktor psikologi, stres mau ujian atau stres mau apa lagi nih, bisa mengakibatkan tadi ya, stimulasi simpatik, sekresi sel berlebihan, iritasi saluran cerna teriritasi, motilitas usus juga meningkat, terjadi diare juga ya. Nah, efek dari diare tadi sudah disebutkan sebelumnya, kehilangan cairan, elektrolit ya, natrium, kalium, HCO3, klor, magnesium ya. Nah, efeknya bisa macam-macam, beban jantung menurun, tekanan darah menurun, kemudian stroke volume menurun, heart rate meningkat, jadi hematokrit juga meningkat ya, sehingga bisa terjadi namanya shock hipovolemi ya. Jadi kalau kita diare berlebihan nih bolak-balik, kenapa itu bisa pingsan atau bisa tidak sadar ya, karena banyak kehilangan cairan dan elektrolit tadi ya. Nah, banyak kehilangan air di interstisial. Bisa kita lihat di mana kalau pada anak-anak biasanya ada tanda-tanda dehidrasi ya, turgor kulit menurun ya. Kemudian ubun-ubun cekung ya, mukosa mulut kering, berat badan turun, mata cekung atau mata dalam ya.
Kalau kehilangan karbonat yang berlebihan bisa terjadi asidosis metabolik ya. Kehilangan kalium berlebihan bisa terjadi tadi bisa kembung ya, atau bisa ada gangguan pada irama jantung ya. Nah, kembung karena apa? Karena kalium yang rendah atau hipokalemi itu akan menyebabkan hiperpolarisasi dari usus ya, sehingga bising usus atau peristaltik usus menurun, udara pada saluran cerna meningkat ya, sehingga perut jadi kembung ya. Itu karena kaliumnya rendah atau hipokalemi ya. Kemudian gangguan digesti yang lain ya, gangguan digesti absorpsi yang lain, contohnya di sini gastroenteritis akut ya. Hampir sama ya, jadi bahan atau agen toksit tadi, suka enterotoksit membuat atau mengakibatkan inflamasi lokal dan terjadi diare ya. Nah, mikroorganisme patogen yang menginvasif usus tadi akan menembus dinding usus ya, usus halus dan kolon, terjadi nekrotik dan bisa mengakibatkan ulkus juga ya. Seperti tadi sudah disebutkan, feses atau kotoran mengandung darah atau leukosit bisa ya. Kemudian virus patogen tadi bisa mengakibatkan juga penurunan absorpsi cairan dan elektrolit sehingga terjadi gangguan keseimbangan cairan elektrolit ya. Nah, gangguan yang berikutnya bisa karena demam tifoid atau demam paratifoid ya. Jadi demam tifoid di sini disebabkan oleh bakteri apa? Salmonella typhi ya, atau Salmonella paratyphi. Jadi bakteri ini akan masuk menginvasi usus halus ya. Kemudian dari usus halus ke jaringan limfe, buat hipertrofi kelenjar limfe mesentarial ya. Kemudian masuk ke hepar dan aliran darah, terbentuk di sini plak Peyeri ya. Masuk ke limfe hati, bisa menyebabkan hepatomegali, splenomegali ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan penyebabnya Salmonella typhi, Salmonella paratyphi. Ada beberapa antigen dari bakterinya ya. Antigen O, antigen H ya. Nah, ini kira-kira gambaran atau bentuk dari Salmonella ya. Rantai penularan demam tifoid. Jadi biasanya karena makanan yang terkontaminasi ya. Nah, jadi patogenesis atau patofisiologis dari typhoid fever atau demam tifoid itu bagaimana ya? Jadi bakteri Salmonella ini akan masuk ke dalam lambung melalui makanan yang terkontaminasi ya, makanan atau minuman ya. Terus kita tidak cuci tangan, langsung makan. Kemudian masuk ke aliran darah ya, melalui jaringan limfoid faring, mengakibatkan manifestasi dari gejala radang saluran nafas ya. Setelah dari esofagus masuk ke lambung, sebagian bakteri akan mati ya karena keasaman dari lambung ya. Nah, yang tidak mati ini akan masuk ke dalam usus halus ya. Kemudian di sini dia akan menginvasi epitel dari usus halus, tinggal di lapisan lamina propria, kemudian dia akan melepas toksin ya, endotoksin. Bakteri ini bersinggungan dulu dengan fili usus di bagian jejunum ya, kemudian dia akan berkembang biak. Jadi kalau kita periksa biakan dari tinja positif ya. Nah, Salmonella typhi ini akan mengakibatkan infeksi tergantung dari beberapa hal. Yang pertama dari proses penetrasinya ya. Kemudian kemampuan bertahan di dalam sel dan kemampuan untuk mereplikasi ya, memperbanyak diri ya. Kemudian Salmonella ini menghasilkan beberapa jenis protein ya.
Untuk induksi tergantung dari lingkungan di sekitar ya. Kemudian fase pertumbuhan molekul pada permukaan sel epitel. Jadi kalau tidak ada induksi, bakteri Salmonella tidak bisa menempel atau menginvasi pada usus ya. Di lamina propria di sini Salmonella typhi tadi akan fagositosis ya, masuk ke folikel limfoid intestinal ya, atau nodus Speyer yang tadi ya. Kemudian di situ dia akan bermultiplikasi, masuk ke sirkulasi sistemik, menyebar dan menginfeksi. Bisa di sistem reticuloendotelial system ya, di hati dan limpa, berkembang biak, kemudian kelenjar getah bening mesenterika, kelenjar limfoid intestinal. Nah, untuk kelainan patologis di sini disebabkan karena apa ya? Karena proliferasi dari sel endotel yang berasal dari sistem RES tadi ya, sehingga terjadi nekrotik dari jaringan. Kalau secara patologis kita akan melihat ada infiltrasi sel dari mononuklear, kemudian ada terjadi hiperplasia, nekrosis lokal di nodus Speyer ileum terminal ya, bisa juga di jejunum, kelenjar limfa mesenterika, heparien, bisa sampai di sumsum tulang ya. Nah, gejala-gejala atau pemeriksaan fisik kita bisa ketemu apa? Bisa hepatomegali, pembesaran di hati ya. Kemudian ada kolesistitis juga bisa, radang pada empedu ya. Pembesaran limpa, splenomegali. Kemudian bisa nyeri perut ya, gejala intestinal yang lain seperti nyeri perut, diare, perdarahan, sampai bisa perforasi. Perforasi daripada usus ya. Itu kenapa makanya demam tifoid ditakutkan ya. Karena komplikasinya bisa sampai perforasi dari usus ya. Nah, kemudian makrofag akan mengeluarkan sitokin ya, interleukin 1, terjadi peningkatan set point di hipotalamus, produksi panas berlebihan ya, sehingga terjadi demam ya. Itu mekanisme bagaimana terjadi demam pada demam tifoid ya. Kemudian tumor nekrotik faktor membuat agregasi ya, agregasi dan aktivasi neutrofil, sehingga terjadi enzim proteolitik dilepas dari sel mesenkim. Interleukin 1 dan TNF ini akan membuat respon radang ya, seperti demam, letargi, anoreksia, kemudian peningkatan sintesis protein di hati, kaheksia, pelepasan neutrofil dari sumsum tulang ya, dan pelepasan adenokortikotropin hormon. Bisa juga terjadi nyeri kepala karena produksi nitrit oxide yang berlebihan ya, sehingga relaksasi otot polos dan vasodilatasi di meningen. Penyebab patofisiologi terjadinya demam tifoid tadi ya, di oral inokulasi masuk ke usus halus, bisa mengakibatkan diare. Kemudian ada juga yang menjadi PYPETS ya. Di sini dia bermultiplikasi dalam makrofag, kemudian dalam pembuluh limfa, liver, spleen ya, sehingga bisa terjadi hepatomegali, splenomegali. Bisa terjadi septikemia atau sepsis ya, infeksi sampai ke darah ya. Nah, gejala minggu pertama demam ya. Demam tadi sudah disebutkan bagaimana terjadi demam ya. Jadi pirogen ke pembuluh darah di sini difagosit oleh makrofag. Kemudian interleukin 1 dikeluarkan akan menstimulasi hipotalamus sebagai pusat pengatur panas ya, sehingga terjadi demam. Demam bisa disertai gejala yang lain ya, seperti malaisia, anoreksia, pusing, dan lain-lain. Nah, minggu kedua setelah itu demam semakin jelas ya, bisa terjadi bradikardi atau denyut nadi kurang dari normal ya. Terus lidah berselaput ya.
ada hepatosplenomegali, bisa sampai tidak sadar ya. Pada pemeriksaan darah kita bisa lihat ada leukosit, bisa leukositosis, leukosit tinggi atau leukopenia, leukosit rendah ya. Peningkatan fungsi enzim hati, SGLT, kemudian kita periksa untuk antibodi, biasanya positif ya, antibodi Widal ya. Kalau biasanya kalian dengar pemeriksaan untuk demam tifoid apa, periksa Widal untuk melihat antibodi tadi ya. Nah ini untuk pola demam tipes, biasanya masa inkubasinya 15 hari ya, belum ada gejala. Nanti setelah lewat masa inkubasi baru mulai muncul gejala ya. Nah dari fase invasi sampai evolusi ya. Nah selain yang lain tipes dan lain-lain tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada juga namanya celiac disease ya. Celiac disease di sini degenerasi dari sel usus halus ya, sehingga terjadi defisiensi dari laktose ya, laktase, gangguan digesti laktosa usus, laktosa susu. Manifestasi dari gangguan digesti absorpsi ya. Jadi penurunan suplai dari nutrisi ke jaringan, kemudian terjadi penurunan pembakaran saat makanan, kelemahan fisik meningkat, berat badan menurun ya. Penurunan absorpsi protein di sini akan menyebabkan pemindahan cairan ke ekstravaskuler yang berlebihan. Jadi bisa udem ya, kaki udem, atau ada cairan di perut, cairan di paru ya. Bisa juga mengakibatkan penurunan massa otot ya, karena adanya gangguan sintesis protein ya. Bisa menyebabkan anemia juga ya. Penurunan absorpsi lemak ya, di sini akan terjadi steatorrhea ya, atau feses. Kalau kita buang air besar, fesesnya kayak berminyak gitu ya, karena lemaknya tadi tidak diabsorpsi dengan baik ya. Penurunan juga absorpsi dari beberapa zat seperti besi, asam folat, vitamin B12 yang akan mengakibatkan terjadi anemia ya. Nah selain itu ada juga namanya obstruksi paralitik ya, obstruksi dari usus tadi ya. Biasanya karena inflamasi atau hiperplasia ya, hiperplasia pada Crohn's disease tadi ya. Kemudian bisa juga karena hernia, ada perlengkatan, adesi atau invaginasi. Invaginasi itu isi usus masuk di atas obstruksi ya. Kemudian dia akan menutup aliran dari gaster, sehingga biasanya gejalanya muntah ya. Nah kalau terjadi obstruksi atau sumbatan dari usus, biasanya ada peningkatan tekanan dari intralumen ya, mengakibatkan iskemik dinding usus, sehingga bisa terjadi ini tadi ya, pelepasan bakteri dan toksin masuk ke sirkulasi, bisa terjadi septikemia atau sepsis, peritonitis ya. Nah efek dari sepsis tadi bisa shock ya, shock hipovolemik, tekanan darah menurun, kemudian respirasi rate meningkat ya, nadi meningkat, akral menurun ya, suhu di akral menurun, dingin, tangan dingin ya. Nah selain obstruksi ada juga namanya paralitik ya. Ileus paralitik, ileus obstruksi ya. Obstruksi tadi jadi sumbatan ya. Kalau paralitik biasanya menyebabkan sama ya kayak obstruksi, mengakibatkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit ya. Bisa terjadi hipotensi ya. Nah ini untuk gangguan usus besar, tadi usus halus ya. Masalah di kolon bisa terjadi divertikulitis ya. Jadi ada kayak kantong-kantong kecil di
kolon yang berisi kotoran ya, berisi feses ya. Gejalanya bisa nyeri, bisa perdarahan, bisa sampai peritonitis juga. Nah, biasanya apa faktor risikonya? Karena sering mengedan ya, karena kotoran yang keras atau yang padat, kurang serat, kita mengedan, bisa terjadi divertikulitis ya. Dan efeknya bisa sampai terjadi kebocoran usus atau perforasi dari usus. Gejalanya, nah selama itu dia tidak meradang, sebagian tidak bergejala ya. Itu juga ada gejala ringan seperti perubahan pola BAB ya, kemudian gas yang berlebihan ya. Tapi jika ada terjadi radang di situ, akan ada tanda-tanda sistemik ya, sistemik radang seperti demam bisa ya. Kemudian kalau sampai terjadi komplikasi yang lebih parah, perforasi, nyeri di perut kuadran kiri bawah ya, mual muntah, ada tanda sistemik radang juga ya, kemudian perdarahan. Ini contoh gambaran divertikulitis ya. Ini kantong-kantong kecil yang berisi kotoran tadi ya. Nah, kemudian ada kolitis ulceratif ya. Peradangan pada kolon dan rektum ya. Biasanya pada bagian lapisan mukosa yang menyebar secara kontinu ke seluruh bagian area yang terkena ya. Jadi lesi ulceratif tadi akan membentuk krista ya, krista Lieberkühn. Krista ini akan terjadi abses dan penebalan dinding usus. Gejalanya bisa diare campur darah ya, campur darah dan lendir berlebihan ya, secara kronis ya, sedikit-sedikit ya, tapi jangka waktu yang panjang ya. Pada kondisi yang berat atau kolon yang terkena lebih banyak, bisa terjadi diare yang berlebihan ya, diare makin meningkat, sama kayak tadi efek dari diare, kehilangan cairan dan elektrolit, kemudian nyeri abdomen, demam ya. Pemeriksaan darah bisa kita temukan ada anemia dan penurunan dari kalium karena tadi kekurangan cairan dan elektrolit yang berlebihan ya. Nah, kondisi berlanjut bisa menyebabkan apa? Bisa terjadi megakolon toksik ya. Kemudian tanda peritonitis akibat perforasi usus. Bisa terjadi risiko terjadinya kanker ya. Gejala dari kolitis ulceratif kalau sistemik itu macam-macam ya. Jadi tidak hanya terkait sistem gastrointestinal ya. Bisa jadi artritis, nyeri sendi ya. Kemudian ada lesi pada kulit, anemia ya, dan hiperkoagulabilitas ya. Pada anak-anak bisa gangguan pertumbuhan ya, karena malabsorpsi ya, dan diare. Nah, problem di kolon yang berikut ada gangguan motilitas ya, konstipasi ya. Ada konstipasi, ada diare. Diare di sini peningkatan kecepatan peristaltik, absorpsi air menurun, jadi peradangan ya. Kemudian peningkatan stimulasi dari parasimpatik ya. Efeknya tadi ya, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, bagaimana kalau obstruksinya pada bagian kolon yang distal atau yang bagian bawah ya? Jadi kotoran itu akan menumpuk di obstruksi ya, di atas obstruksi. Jadi pasien biasa mengeluh konstipasi hebat ya, tidak bisa BAB. Tidak bisa BAB bisa karena mengakibatkan mual ya, muntah ya. Dan efek dari obstruksi bisa juga ruptur ya. Jadi kolon itu pecah ya. Hipovolemi ya, shock hipovolemi. Nah, itu tadi untuk gangguan di kolon ya. Gangguan di kolon juga bisa
tumor juga ya, tumor di kolon juga bisa. Organ-organ aksesoris yang lain, contohnya pankreas ya. Pankreas ada pankreatitis akut, ada pankreatitis kronik ya. Nah, kalau pankreatitis akut biasanya karena obstruksi dari ductus biliaris ya. Obstruksi ductus biliaris ini akan mengakibatkan apa? Enzim dan empedu kembali ke pankreas ya. Nah, enzim pankreas ini akan mengakibatkan apa? Penurunan enzim ke saluran cerna sehingga terjadi nausea, vomiting, kemudian bisa juga nyeri ya. Nyeri hebat ya. Jadi kalau pankreatitis akut itu nyeri sekali. Terjadi perpindahan kalsium ke jaringan pankreas ya, sehingga terjadi apa? Hipokalsemia atau kalsium rendah ya. Nah, bisa juga pankreatitis jadi pankreatitis kronik ya. Jadi ada degenerasi dari jaringan sehingga terjadi nekrotik ya. Biasanya pada apa? Pada orang-orang dengan alkoholisme, sering konsumsi alkohol berlebihan ya, kemudian malnutrisi. Gejalanya bisa steatorrhea tadi ya, feses campur banyak lemak ya, perdarahan ya, bisa juga ada peningkatan nitrogen dalam feses, kemudian intoleransi glukosa ya, diabetes ya. Nah, setelah pankreas kita ke hepar dan empedu ya. Di sini ada gangguan produksi dan ekskresi bilirubin ya. Jadi bilirubin diproduksi oleh hepar ya, disimpan di kandung empedu, kemudian akan diekskresikan ke duodenum. Bagaimana proses terjadinya bilirubin tadi ya. Jadi produksi bilirubin yang berlebihan oleh karena adanya pemecahan sel darah merah juga yang berlebihan ya. Ini akan mengakibatkan bilirubin tak terkonjugasi meningkat ya, melebihi kemampuan daripada hepar, kemudian akan masuk ke darah, sirkulasi, terjadi perubahan warna kuning ya. Jadi pada orang dewasa biasanya destruksi atau hemolisis, hancurnya sel darah merah karena apa? Macam-macam, bisa karena anemia sickle cell, anemia perniciosa, transfusi atau reaksi obat thalassemia ya. Kemudian insufisiensi ekskresi bilirubin ya. Bilirubin yang terkonjugasi tadi tidak bisa masuk ke duodenum ya. Bisa karena macam-macam, bisa karena adanya penekanan dari ductus biliaris ya. Contohnya hepatitis, sirosis ya. Bisa juga karena oklusi dari ductus biliaris ya, yang ekstrahepatik. Contohnya karena tumor atau pankreas atau batu empedu ya, polilikiasis. Kemudian bilirubin yang terkonjugasi diabsorpsi dari liver masuk ke aliran darah ya, sehingga terjadi kulit atau sklera pada mata kelihatan kuning, kemudian urin menjadi lebih pekat kayak teh ya, karena berlebihan dikeluarkan lewat urin ya, bilirubin tadi ya. Kemudian feses akan berwarna pucat atau kayak dempul ya, karena menurunnya produksi dari sterkobilin atau urobilinogen ya. Terjadi juga gangguan digesti dan absorpsi lemak ya. Nah, ini kira-kira mekanisme ada di sini ya. Sistem retikuloendotelial ya, di sini akan destruksi sel darah merah ya. Sel darah merah dipecah menjadi hemoglobin ya. Di sini hemoglobin dipecah lagi menjadi hem dan globin. Globin akan disebar masuk ke aliran darah, hem dipecah menjadi biliverdin ya.
Biliverdin akan berubah menjadi bilirubin tak terkonjugasi. Bilirubin tak terkonjugasi di sini akan berikatan dengan albumin masuk ke hati ya. Berikatan dengan protein di sini, protein Y. Kemudian akan menjadi bilirubin terkonjugasi ya. Kemudian sebagian akan diekskresi ya. Diekskresi bilirubin terkonjugasi ke dalam kandung empedu. Sebagian keluar bersama feses, membuat warna feses menjadi kuning itu ya, karena ada kandungan urobilinogen ya. Itupun kalau di ginjal berubah menjadi di ginjal kita buang air kecil jadi kuning itu karena ini ya, urobilinogen kemih itu. Ini kira-kira penjelasan gambar yang tadi ya, sudah dokter sebutkan tadi. Jadi berikatan dengan albumin masuk ke hepar, berikatan dengan proteinnya dan Z, kemudian akan dikonjugasikan dengan enzim glucuronil transferase ya, sehingga terjadi bilirubin tak terkonjugasi menjadi bilirubin konjugasi ya, yang akan larut dalam air, kemudian masuk ke dalam ductus biliaris, masuk ke kandung empedu, kemudian dibawa ke duodenum, di duodenum bercampur dengan bakteri usus, akan menjadi sterkobilin dan urobilinogen ya. Itu yang mengakibatkan feses akan berubah warna ya, menjadi kuning kecoklatan. Nah, ikterik tadi atau ikterus penimbunan pigmen empedu di dalam tubuh ya, biasanya kelihatan plasma kulit ya. Bilirubin serum yang normal itu 0,2 sampai 0,9 mg per 100 ml ya. Kalau lebih dari 2 mg sudah dikatakan ikterik atau ikterus ya. Biasanya kelihatan di mana, di jaringan yang elastin ya, elastis seperti di sklera atau di bawah lidah. Yang biasanya terjadi lebih duluan kuning ya, atau di telapak tangan juga biasa bisa dilihat. Nah, ikterik bisa kita diferensial diagnosis juga dengan xanthochrome ya, atau kadar kuning yang berlebihan. Contoh pada bahan karoten misalkan wortel berlebihan itu juga bisa telapak tangan jadi kuning ya. Itu atebrin di daerah mata ya. Nah, pembentukan dari bilirubin ada beberapa tahap. 85% dari sel darah merah masuk dalam sistem RES. Kemudian 15% dari destruksi sel eritrosit matang ya, dalam sumsum tulang. Jadi setiap 50 mili eritrosit dihancurkan tiap harinya ya, yang akan menghasilkan 200 sampai 250 mg bilirubin. Ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kira-kira kayak gini gambarannya ya. Jadi patofisiologi dari ikterik ada 4 mekanisme ya. Yang pertama karena peningkatan pembentukan bilirubin. Yang kedua karena gangguan keseimbangan dari gangguan pengambilan bilirubin yang tidak terkonjugasi oleh hati. Yang mekanisme ketiga karena gangguan konjugasi bilirubin ya. Dan yang keempat penurunan ekspresi bilirubin terkonjugasi dalam empedu ya, karena faktor intrahepatik ya. Obstruksi fungsional atau mekanik, atau ada faktor juga dari ekstrahepatik. Nah, biasanya penyebab 1, 2, 3 itu karena hiperbilirubin tak terkonjugasi ya. Kalau mekanisme yang keempat obstruksi karena bilirubin terkonjugasi. Ini juga sudah ya. Ini untuk melihat fase-fase ya. Jadi prahepatik atau sebelum di hepar itu biasanya terjadi ini ya, penghancuran eritrosit di sumsum tulang, di sistem RES ya, hemoglobin dipecah menjadi hem dan globin sehingga terjadi bilirubin tak terkonjugasi ya. Kemudian akan masuk ke hepar, masuk di fase intrahepatik ya. Mekanisme terjadi sampai ekskresi melalui empedu ya.
poshepatik sudah dibawa ke usus, bakteri usus, bersama-sama dengan bakteri usus, kemudian terbentuk urobilinogen ya. Jadi ada ikterik prehepatik, biasanya karena hemolitik ya, hemolitik atau lisisnya sel darah merah ya, biasanya karena malaria ya, paling banyak ikterik karena malaria juga bisa ya. Kemudian ada namanya thalassemia ya. Kemudian ikterik hepatik atau parenkimatosis atau hepatoseluler bisa karena hepatitis akut atau adanya hepatoma, tumor pada hepar ya. Kemudian ikterik yang poshepatik ada batu saluran empedu atau CA, kanker kaput pankreas ya. Ini gambar sama kayak sebelumnya. Ini sudah disebutkan juga sebelumnya ya, bisa karena malaria, bisa thalassemia, bisa karena obat ya. Yang prehepatik, kalau yang intrahepatik viral hepatitis, autoimun, alkohol atau obat-obatan tertentu ya. Kemudian ikterik karena hepatik, CA tadi ya, kanker empedu, kanker pankreas ya. Nah ini untuk ciri-ciri yang membedakan antara ikterik karena hemolitik, karena gangguan di hepatoseluler maupun ikterik karena obstruktif ya. Jadi kalau pada hemolitik warna kulit kuning pucat ya, kalau pada gangguan di hepar kadang sampai jingga kuning muda sampai tua ya. Kalau obstruksi biasanya hijau muda sampai tua juga bisa ya. Kemudian yang paling sering bisa dilihat juga itu warna feses ya. Kalau pasien mengaku buang air besarnya warna kotoran sudah putih pucat, itu berarti sudah kemungkinan ada obstruksi ya, sumbatan ya. Kemudian pruritus gatal-gatal ya, biasanya paling sering pada yang obstruksi juga ya. Nah untuk bilirubin yang indirect atau belum terkonjugasi biasanya hemolitik meningkat ya. Kalau pada obstruksi dia bisa meningkat sedikit atau bisa normal ya. Sedangkan yang bilirubin serum yang sudah terkonjugasi otomatis paling tinggi di obstruksi ya. Jadi nanti kalau pasien datang mengeluh kuning, badan kuning, mata kuning, selain kita tanya gejala-gejalanya, nanti kita pemeriksaan labnya, yaitu tadi ya, periksa bilirubin terkonjugasi, bilirubin tidak terkonjugasi ya, atau kalau di lab itu bilirubin indirect dan direct ya, direct yang terkonjugasi, indirect yang tidak terkonjugasi. Ini nanti dilihat ya, ada beberapa kelainan yang bisa kalian lihat nanti, yang mana yang bilirubin konjugasinya tinggi, mana yang bilirubin terkonjugasinya yang tinggi ya. Nah malaria juga bisa ya, tadi menyebabkan ikterik ya, karena adanya hemolitik ya atau hemolisis ya. Malaria sudah ini ya, sudah tahu ya penyebabnya karena plasmodium ya. Ada beberapa jenis, bisa vivax, falciparum, malaria ya, ovale ya. Trias malaria itu demam, menggigil, berkeringat ya, yang paling sering gejala 3 ini ya. Yang lainnya bisa mengikuti, bisa anemia, ikterik ya. Pemeriksaan labnya tetes tebal, tetes tipis, bisa ada HB rendah ya. Ini hanya disinggung cepat saja ya, karena penyebab ikterik ya. Bisa karena hepatitis juga ya, hepatitis akut. Hepatitis akut bisa hepatitis A, B, C ya. Gejalanya fase prodromal ikteris sampai fase penyembuhan ya. Kemudian pemeriksaan untuk diagnostiknya, kita periksa darah, bilirubin, fungsi hati, SGT, SGPT ya. Virus marker ya, untuk penanda virus kayak hepatitis B kita periksa HBsAg ya. Hepatitis A kita periksa anti HHV ya. Hepatitis C kita periksa anti HCV ya. Bisa juga periksa urin feses ya.
Kemudian CA kaput pankreas tadi juga ya, menyebabkan ikterik ya, terutama yang poshepatal ya. Hanya ikterik pelan-pelan progresif, berat badan menurun, gatal, feses atau tinja, pucat ya. Terus ada pembesaran kandungan empedu. Pemeriksaan lab kita periksa urin, darah, USG ya. Ini udah ya. Hepatitis juga udah disebutkan. Jadi mekanisme terjadinya hepatitis bisa karena alkohol ya, bisa karena virus patogen ya, yang akan mengakibatkan apa? Inflamasi, kemudian nekrotik. Dari sel akan dikeluarkan atau produksi enzim yang berlebihan ya, jadi SGT-SGPT akan meningkat ya. Kemudian mengakibatkan lemah, letih, lesu, anoreksia, sakit kepala, demam, subfebris ya, sampai bisa terjadi ikterik. Nah, gangguan di hati yang lain ada namanya sirosis hepatis ya. Jadi degenerasi dari jaringan hepar ya. Jaringan hepar itu membentuk jaringan ikat ya. Biasanya paling banyak karena kronik alkohol hepatitis ya. Bisa juga karena virus hepatitis ya. Jadi karakteristik atau ciri khas dari sirosis itu nekrosisnya hampir 2/3 dari hepar ya. Kemudian jaringan ikat jaringan hepar yang sehat itu akan diganti dengan jaringan nekrotik atau jaringan ikat ya. Ada juga terbentuk nodul-nodul ya, benjolan-benjolan pada hepar ya. Jadi efek dari sirosis menyebabkan apa? Bisa terjadi penurunan suplai dari darah ya, kerusakan sel meningkat, kemudian ada terjadi vena dalam hepar meningkat ya. Jadi disebut peningkatan tekanan atau hipertensi portal ya. Bisa terjadi edema juga ya. Nah, ini kira-kira contoh gambaran hati yang normal. Lalu ini mulus ya, permukaannya mulus, tidak berbenjol-benjol ya. Sama yang sirosis hati ini ya, sudah mulai mengkerut ya, terus berbenjol-benjol ya. Nah, ini sirosis hati yang mikronoduler ya, atau nodulnya kecil-kecil. Nah, ini hati yang perlemakan hati atau fatty liver ya. Ini hanya sebagai gambaran supaya kalian ada gambaran ya. Ini kanker hati ya. Bisa seperti ini juga ya. Kemudian berikutnya ada juga namanya kegagalan hati atau hepatic cellular failure ya. Jika terjadi hepatic cellular failure bisa terjadi apa? Penurunan protrombin dan fibrinogen ya. Sehingga bisa terjadi perdarahan ya. Kemudian albumin yang diproduksi juga berkurang ya, karena albumin diproduksi di hati ya. Kemudian tekanan osmotic colloid menurun juga, terjadi udem atau bengkak ya. Bisa terjadi ikterik atau jandis, peningkatan glukosa darah atau gula darah jadi naik ya. Penurunan kemampuan detoksifikasi ya. Jadi fungsi hepar kan untuk detoksifikasi, kalau dia terganggu ya otomatis menurun juga kemampuan untuk detoks ya. Ada juga hipertensi portal ya. Hipertensi portal biasanya juga karena sirosis hepatis tadi ya, peningkatan tekanan porta ya. Jadi peningkatan tekanan di vena porta ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan bisa varises di esofagus ya. Kemudian terjadi ruptur atau perdarahan ya. Jadi biasanya pasien datang ke UGD muntah-muntah darah ya. Muntah hitam atau buang air besar hitam ya, hematemesis melena.
Kemudian efeknya juga bisa mengakibatkan venous return menurun, tekanan darah kapiler meningkat ya, pembentukan cairan limfa meningkat ya, hingga terjadi asites. Asites atau penumpukan cairan di rongga perut ya. Bisa juga terjadi peningkatan destruksi sel darah merah, sel darah putih, trombosit ya. Jadi ada pembesaran di limpa ya, splenomegali, yang mana akan mengakibatkan anemia, kemudian mudah terinfeksi perdarahan ya. Esofagus ya. Jadi ini gambaran esofagus yang dibuka ini ya. Kelihatan ada varises ini ya, yang hitam-hitam. Nah itu kira-kira sedikit gambaran tentang patofisiologi dari